mungkin aku sama orang awam seperti yang lainnya, nggak ada pengalaman punya teman yang jilbab panjang juga, mikir bahwa kalau orang yang jilbab panjang itu nggak asik. Dia kayak bilang, Tal, lu kayak ibu-ibu, dibilang kayak gitu. Tal kok kayak ibu-ibu, tapi di situ posisinya aku emang lagi labil-labilnya dan aku baperan. Jadi aku kayak ciut langsung gitu loh, kayak emang gak bener pakai pakaian panjang. Aku langsung mikir gitu. Jadi aku selalu bilang ke teman kita. Iya, ke teman kita. Aku bilang pertama kali ketemu, aku sebenarnya nggak sealim itu. Aku orangnya bobrok, aku gila. Aku bilang gitu ke dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku bareng teman aku, Kristal Puan. Hai. Coba perkenalan diri, Tal. Halo, aku Kristal Puan dari kota yang sama, Ya, baru. Jadi Boleh ya, disebut? Boleh. Jadi Kristal ini teman satu kelas aku dari semester 1 sampai semester 8 sekarang. Yes. Ya, jadi awal ketemu itu memang dari merantau ke Bandung, terus kita satu jurusan desain interior dan satu kelas. Ternyata ibu ini juga orang Pekanbaru. Akhirnya ternyata freaknya sama. Gitu. Kita kalau di tongkrongan tuh candaannya sama. Yes. Itu sedikit soal Kristal Puan. Jadi kalau misalkan aku balik ke Pekanbaru, kadang tuh nongkrongnya juga sama Kristal juga. Iya. Dan by the way, ini pertama kalinya aku punya temen yang pakaiannya jilbab panjang-panjang kayak gini. Ini jujur, Tal. Serius. Oke. Aku kayaknya nggak pernah, mungkin karena lingkungan aku tuh nggak pernah sekolah di sekolah Islam gitu. Lingkungannya juga nggak lingkungan di komplek mungkin kayak gitu. Nggak, aku kan kalian tahu video aku di warung kayak gitu kan. Jadi kayaknya yang punya temen yang seumuran tapi udah pakaiannya jilbab-jilbab panjang kayak gitu baru Kristal Puan. Dan pernah akhirnya di satu waktu itu kami lagi nugas bareng, aku sempat nanyain karena penasaran banget nih, karena aku baru punya teman yang pakaiannya rada beda pasti kan sama kalau kalian lihat nih beberapa wanita yang lain, pasti nih Kristal rada mencolok kayak ini kok berbeda gitu. Hitam semua enggak? Karena itu aku sempat dulu tanyain beberapa hal kayak risih nggak, nyaman nggak, dan segala macam. Akhirnya sampai sekarang aku kepikir untuk ngobrol lebih banyak soal itu sama Kristal. Iya. Boleh tahu berarti dari lahir nggak langsung kayak gini dong? Enggak. Lahir kan nggak ada baju dong di rahim. Ya, nggak ada. Iya. Nggak mungkin sebejilbab gitu kan, nggak mungkin kan. Aku kayak gini mulainya SMP kelas 3. SMP kelas 3. Bener-bener setelah UN kita masih ada kan SMP, iya. Setelah UN aku apa sih namanya, setelah itu kayak selebriti. Bukan. SMP lulus kita ngapain? Kita farewell party. Yes. Yeah. Itu pas itu aku langsung kayak, oh ya udahlah, mau coba pakai jilbab panjang gitu. Tapi itu masih segini. Berarti itu bukan karena orang tua nyuruh Kristal? Mama aku kan baru juga hijrah pas aku SMP kelas 1 jatuhnya. Pokoknya baru juga. Nah, di situ tuh mama aku udah mulai, Kristal pakai jilbab panjang, coba-coba, cuma nggak maksa karena mama aku tuh prinsipnya kalau dipaksa akunya pasti nolak gitu. Maksudnya nggak ada keinginan dari hati sendiri, jadi kemungkinan berubahnya di masa depan tuh gede lagi. Jadi kayak ya udahlah, doa aja ke Allah, sesuaiin doa ke Allah, terus tergantung hati aku kapan pasnya. Cuma setiap hari pasti dikasih tahu, kalau kita bilangnya pasti ceramah gitu loh. Kayak ke sekolah kayak, Kristal lihatlah itu si cewek pakai jilbab gitu, karena aku dulunya itu bukan pakai jilbab tapi emang nggak pakai sama sekali. Jadi awal akhirnya pakai jilbab, akhirnya berhijab langsung hijab kayak gini, atau sempat proses yang kalau sekarang awalnya kan jilbab yang gini gitu lah? Aku SMP kan pakai jilbab tuh, tetap meskipun sekolah negeri, jadi aku pakai jilbab yang gitu. Iya, gitu. Atau enggak yang ikat di bawah. Ada. Jadi kalau SMP tuh gitu. bukan kan kami kan jilbab segi jilbab segi 4 kan pasang pentul di sini, terus bawahnya kan diikat biar berat gitu. Jadi biar nggak kena angin. Oh, yang di sini. Iya. Iya. Aku kan nggak terlalu paham, karena aku pernah pakai jilbab. Iya, biar nggak kena angin, diberatin gitu jatuhnya. Itu paling banter. Terus masuk kemana ya? Setelah UN itu kan libur panjang tuh. Nah, aku tuh mikirnya
aku ke mall, aku kemana-mana, orang pasti nggak tahu. Jadi aku kayak Oh, awalnya berubahnya kayak, ma ya udah pengen pakai jilbab, tapi aku bilangnya kayak Adiba. Tahu nggak Adiba Kanza? Adiba yang anak Ustadz Jeffrey. Iya. Iya. Ya kan cakep banget tuh. Mm. Jadi ya maksudnya Iya lagi tuh gue bilang. Tapi memang iya, Masya Allah. iya cakep. kan, iya. Terus dia Adiba. Masya Allah. Dan dia pakai waktu itu aku lihatnya, sekarang aku nggak ngikutin banget. Iya, Waktu itu dia pakai jilbab, tapi masih pakaiannya itu masih dibilang modis. Ya. Nah kita zaman SMP ya mikirnya ya gimana yang look good di kita kan, Ya, dan apa yang kita mau. Adiba juga yang seumuran kita kan. Iya. Karena itu. Aku nggak tahu di sini dia seumuran ya, bukan lebih tua. Iya nggak tahu, yang penting kan masih Iya masih kayak setara lah Ya. gitu. Ya udah, terus aku kayak pingin kayak gini dulu ya, masih pakai celana, aku bilang gitu. Terus mama aku kayak, oh yaudah nggak apa-apa. Aku bingung itu pas libur atau pas aku lagi les SMP kelas 3 aku lupa. Dan mulai berubahnya tuh awalnya aku pakai jilbab di tempat les. Oh gitu. Oh Iya. di luar enggak? Enggak, Di tempat belum. les doang. Awalnya aku sempat nanya ke teman aku kayak, kalian kalau mau les pakai jilbab apa enggak gitu. Karena aku ada kayak sisi setan, aku nggak mau pakai jilbab Ya, gitu. ya. Terus yang lain pada kayak pakai jilbab sih. Oh yaudah aku ikut, makin lama kayak kebiasaan. Ya. Kecuali ke mall doang aku nggak pakai jilbab. Oh, itu SMP kelas SMP 3. kelas 3. Terus aku kayak boleh lanjut. Ya boleh. Iya, terus aku kayak tiba-tiba satu hari celana aku hilang. Hilangnya tuh bukan iya, jadi kayak aku pas mau kelas. Jadi kelasnya itu kayak seminggu ada tiap hari gitu. Ya. Nah, aku mau kelas itu, aku kan pakai celana tuh, biasa ganti baju dulu. Jadi ini ibu kamu ngilangin. enggak Terus nggak ada yang dicuci, sama emang nggak ketemu sama sekali. ini ngilangnya gimana ternyata? Ternyata emang masih kotor sama beberapa di tempat laundry. Jadi hilang ini maksudnya nggak ada yang Bisa ready? dipakai, Oh, ya. oke. Ya udah, terus aku kayak aduh gimana. Akhirnya aku kayak ya udahlah coba aja pakai rok, dan aku punya satu rok yang emang nyaman banget di aku. Dan aku ingatnya dulu kan pernah cerita Tale ini orangnya tomboy. Kayak Boxing? Ya. Enggak. dia basketball. Aku kan ini pertama kali ngelihat kalau ada temen aku yang akhirnya pakai jilbab panjang. Dan aku tahu ternyata dari jauh hari juga kan, nggak yang hijrah waktu lagi remajanya kayak gitu kan. Ada rasa ini nggak sih? Ada rasa risih nggak sih sebenarnya? Nah itu karena tadi kan aku bilang kan, aku berubahnya karena diri sendiri. kemauan sendiri. Dan mama aku nggak ngebolehin aku berubah karena permintaan mamaku. Ya, Jadi ya. kalau untuk risih kayak ngerasa, aduh aku beda dari yang lain, yang nggak segitu parahnya sama dari yang disuruh orang tua gitu loh. Oh, karena memang kemauan diri Iya, sendiri. jadi setidaknya kayak oh ini keputusan aku. Ya udah aku ngejalaninnya kayak kayak gini ya rasanya gitu. Ya. Aku lagi belajar agama juga. Memang akhirnya yang aku tahu kalau hal yang dipaksain itu jadinya kita lebih mudah ngebrontak kan. Iya. Karena akhirnya perubahan itu bukan maunya diri kita tapi maunya orang lain. Cuma maaf potong. Cuma aku ada dua pandangan lagi Oke. sama kayak gitu. Tahu nggak sih yang kata orang bilang kita tuh juga kalau mau hijrah ya emang harus dipaksa. Dipaksakan, ya. Sholat dipaksa Iya, gitu kan. jadi kayak mau nggak mau emang dipaksa gitu. Tapi by the way aku salut sama gimana akhirnya yang gue dengar cerita ibu lu yang ternyata nggak memaksain. Karena beberapa yang gue tahu ada yang memang lagi hijrah nih orang tuanya, dia tuh kayak ikut nggak kata mama, kadang ada yang kayak gitu kan. Iya. Dan ternyata waktu dengar dari cerita lu, pengennya orang tua lu itu memang lu berubahnya karena kemauan lu sendiri kan. Jadi ada pegangan kuat karena elunya sendiri yang nyadar, mindset lu sendiri yang keubah gitu kan, bukan karena orang lain gitu. Berarti sampai sekarang nih nyaman-nyaman aja setelah berapa nih 8 Iya, tahun. alhamdulillah nyaman. Dan aku kan kuliah kan di Bandung. Ya. Dan kita tahu kan Nevika gimana. Yes. Semodis apa. Ya, jadi jujur iya. Jurusan kita itu FIK, Fakultas Industri Kreatif, di mana memang fakultas ini itu berpakaian bebas, gak kayak anak kuliah teknik yang harus pakai kemeja atau Jumat kadang harus pakai batik. Kita enggak.
kita sebebas itu. Ada yang lipstiknya warna hitam, ada yang abang-abang sobek di sini, ada. Enggak Ada. Aku nggak pernah cerita. Aku kan mau pakai celana sobek, sobeknya segini doang. Terus naik lift dong, itu udah kayak, ini boleh nggak ya, ini boleh nggak ya? Waktu keluar lift di lantai 2 gitu, ping, keluar abang-abang bolongnya kotak gini, sampai boxernya kelihatan. Tapi bukan anak Evika nggak? Evika. Tapi kita ada aturan sopan santun juga gitu loh. Nggak tahu. Mungkin karena cutting. Mungkin ada acara juga nggak, farewell party atau apa akhirnya gitu. Aku kayak awalnya kan sobek aku sedikit di sini, abang itu kotak di sini kan, bukan sobek, memang kotak bolong. Aku habis itu kayak, aku jadi percaya diri masuk kelas dengan celana sobek. Nah itu latar belakang sebenarnya kuliah kami itu malah menggunakan pakaian yang lebih bebas. Dan sebenarnya itu ada tantangan nggak sih di lu? Tantangan ada dong. Jadi awal-awal iri gitu kayak, mau bukan lebih ke iri, cuma aku lebih kayak pikiran aku lebih kayak apa aku coba pakai pasmina yang panjang gitu. Aku bukan disclaimer, aku bukan bilang kalau misalnya pasmina panjang itu nggak bener, bukan. Cuma kalau di posisi aku sekarang tuh aku mikir kayak aku udah sejauh ini, jilbab aku udah segini tertutup. Maksudnya itu aku kan nggak begitu ngebentuk lehernya. Pasmina gitu juga nggak begitu sih. Cuma kayak aku mikirnya kalau aku pakai pasmina nanti kebiasaan jadi makin lama makin pendek gitu loh. Jadi aku kayak sempat kepikir apa aku coba pakai pasmina atau pakai celana apa sih yang gede banget? Celana kulot. Iya. Kirain celana oversize. Itu bisa juga gitu, celana kulot atau oversize itu kan. Yang penting kan kayak gede aja gitu loh. Cuma setelah aku mikir kayak gitu, aku mikir lagi kayak aku udah dari SMP loh, kayak aku survive, aku sempat diejek temen aku gitu, kayak apa aku mau balik lagi ada. Gimana yang paling parah ejekan itu? Itu dia yang pas tadi aku bilang aku di les, aku tiba-tiba kehilangan celana. Itu kan sebelum mencoba untuk pakai jilbab juga itu. Yang pas aku bilang ke mama aku, "Ma, pingin juga pakai jilbab tapi kayak Adiba, masih pakai celana." Ketemu nih rok. Roknya tuh cakep, nyaman. Ya udah aku pakai ke tempat les. Nah, di situ tuh ada one boy. Satu cowok, cuma aku nggak mempermasalahkan dia. Aku nggak mempermasalahkan dia karena ya itu mungkin asing di mata mereka, apalagi aku SMP negeri gitu. Ya udah, jadi dia kayak bilang, "Tal, lu kayak ibu-ibu," dibilang kayak gitu. "Tal, kok kayak ibu-ibu?" Tapi di situ posisinya aku emang lagi labil-labilnya dan aku baperan. Jadi aku kayak ciut langsung gitu loh, kayak emang gak bener pakai pakaian panjang. Aku langsung mikir gitu. Berarti sekarang kalau gue bilang kayak ibu-ibu, aku it's okay, biasa aja. Karena aku kayak ya udah sih kalau mirip ibu-ibu, cuma kan menurut aku yang bener kayak gini, ya udah aku nyaman gini. Ini rada balik lagi ke awal, berarti yang jadi pondasi mindset lu kenapa akhirnya menggunakan jilbab panjang, karena kan yang gue tahu opsi jilbab itu lumayan banyak ya. Dan sebenarnya nggak paham itu gue sebenarnya yang syariat yang sebenarnya itu menutup sampai gimananya bentukannya. Cuman gimana, kenapa akhirnya memilih untuk yang kalau bahasa kita orang awamnya mungkin seketat ini gitu loh. Kenapa kok nggak yang lebih modis, yang masih bisa berkemeja mungkin kan? Kenapa yang nggak pasmina gitu kan? Gimana kan? Aku nggak mau ikut. Nggak mau ikut. Kayak anak banci jadinya. Yuk bareng 1, 2, 3. Nah, jadi apa tuh akhirnya mindset yang kuat? Yang ini aku akhirnya pengennya yang kayak gini aja deh gitu. Awalnya kalau aku mikir yang sebenarnya jilbab, awal berubah. Aku nggak tahu juga ternyata jilbab panjang lah yang sebenarnya. Karena aku tuh pakai jilbab panjang karena lihat mamaku. Baik lagi kayak pedoman kita, ya orang yang terdekat di antara kita, sekeliling kita. Yang paling ini ya. Iya, jadi karena mamaku udah sering pakai jilbab panjang, jadi aku kayak tertarik lama-lama gitu loh, kayak kok kelihatannya nyaman. Dan aku kayak, "Mah, mau coba deh pakai jilbab kayak mama." Gitu. Itu awalnya yang pas aku langsung farewell party itu. Nah, setelah jadi waktu di farewell party itu udah pakai jilbab panjang? Iya, cuma nggak sepanjang ini. Cuma dibanding aku yang dulu segini. Berarti itu udah berbeda banget mungkin? Udah, aku udah kelihatan dingin kayak di kristal hijrah gitu? Iya, dan jujur aku sembunyi-sembunyi. Iya.
Dan alhamdulillah itu aku punya best friend, yang mendukung. Yang bener-bener kayak berdiri banget depan aku gitu. Yang si cowok yang bilang, ih lu kayak ibu-ibu. Itu 3 temen aku itu langsung kayak, apa sih diam aja, ngapa ikut-ikutan, bla 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 gitu. Jadi dia yang dimarahin sama teman aku, bukan aku yang marahin. Emang akhirnya kalau untuk belajar agama dan belajar, kalau belajar agama pun bukannya kita menghindarkan teman-teman yang lain, cuman teman-teman yang baik itu juga mendukung kan untuk lebih lurus jalannya belajarnya. Iya, otomatis pembahasan kita juga beda kan. Jadinya lebih kayak misalkan kalau ada teman yang biasanya, ini maaf ya, bukannya aku mau ngomongin teman aku dan yang lainnya, misalkan ada teman yang nggak sholat, kalau ada teman kita yang lebih parah sholatnya daripada kita tuh kayak, nggak bisa nih gitu kan, jadinya terpacu. Dan kadang pun mereka ajakan mereka untuk yang kebaikan, ngebuat kita jadi lebih bertumbuh. Aku juga punya 2 pandangan tentang itu. Mamaku juga punya teman kantor dan mamaku sering cerita sama aku. Waktu itu mamaku bilang sebenarnya kita yang punya kuasa sama diri kita sendiri. Kalau kita bilang lingkungan kita yang mempengaruhi diri kita, itu nggak sepenuhnya benar, karena ya kalau misalnya lu kuat kuasa atas diri lu, ya temen lu ke arah sini kayak lu berani aja bilang kayak, enggak aku mau sholat dulu, enggak aku lagi puasa, enggak aku lagi mau ngaji gitu, bisa. Jadi kayak kita nggak bisa nyalahin orang atas apa yang kita lakukan juga. Iya. Ini gue rada malu ceritainnya sebenarnya. Cuman nggak apa-apa ya. Dulu saya pernah pacaran. Dan mantan saya itu selalu mengingatkan saya untuk sholat subuh. Wah, sampai marah tuh seharian, kayak sampai kelahi karena dia mau ngingetin gue sholat subuh. Nah, maksudnya dalam artian ini tuh hal yang kebaikan banget loh gitu. Tapi entah kenapa guanya nggak bisa bangun subuh, sampai akhirnya sekarang dia udah putus. Sekarang akhirnya yang ngebuat gue bisa sholat subuh beberapa hari ini bukan karena disuruh lagi, cuman karena memang kemauan sendiri, gitu kan. Jadi benar sih kalau dibilang lingkungan berpengaruh banget, cuman bukan hanya karena pergaulan aja yang bisa merubah kan, harus dari diri kita sendiri. Jangan lagi. dijadiin itu alasan juga. Benar. Jadi apa dong yang akhirnya ngebuat ini tuh jadi kenapa akhirnya memilih untuk jilbab panjang? Karena memang ada contoh dari orang tua. Iya, satu itu. Dan nggak pernah nyoba yang pakai pasmina yang itu, nggak pernah? Aku ada kepikiran, cuma kayak aku tuh setiap kepikiran kayak gitu pasti nanya lagi opsi mama aku gimana, menurut pandangan mamaku gimana, dan ujungnya pasti enggak gitu. Karena aku juga ngelihat influencer dari luar negeri yang emang ada pasmina tertutup. Dan aku kayak, aku pengen coba, cuma emang bener nggak ya, sesuai syariat nggak ya? Itu masih aku gamblang banget. Jadi berarti ada ini nggak? Aku nggak bilang ayat sih, tapi ada kata-kata yang akhirnya lu yakin dengan itu untuk ini yang sepanjang ini gitu. Aku ingat kata-kata mamaku sih. Mamaku bilang ada ayat di Al-Quran, cuma aku lupa. Karena aku bukan penghafal Al-Quran. Saya juga. Yang pokoknya inti dari artinya itu tuh, julurkanlah jilbabmu sepanjang, setahu aku sepanjang sampai menutupi kakimu deh. Nah, karena kalimat itu jadi beberapa orang kayak kita lihat nyimpulin dia tuh emang jilbabnya sampai semata kaki. Dan beberapa karena itu. Berarti ini memang jilbab. Iya, jilbab. Dan makanya beberapa orang yang kita lihat dia pakai jilbab segitu, dia biasanya langsung pakai yang ada tangannya. Jadi mereka ya nggak perlu double lagi gitu aja. Oh, berarti ibarat kayak pakai sarung maling gitu. Maaf ya. Maksudnya sarung maling kan nah, iya, mirip, iya. Kayak langsung. Tapi pakaian yang kayak gitu lu pernah berpikir overthinking banyak gak? Sampai sekarang pun kayak pandangan orang. Overthinking karena? Ya misalkan nih, kan ini jilbab kita rada berbeda, rada ketat daripada wanita yang lain. Lu nggak pernah kepikir pandangan kayak, dong. Ini radikal pasti gitu misalkan, dong, itu yang paling pasti jelas. Dong. Nggak apalagi insecure gitu. Pasti dong, apalagi
Indonesia setiap ada bom-boman kan ya yang dilirik tuh kayak yang iya. jilbab panjang gitu. Nah, aku pasti takut. Aku awalnya ke Bandung, hal yang aku pikirin kan itu gimana ya pandangan orang sama aku pakai jilbab panjang. Karena kota Bandung kayak gini ya. Aku sampai ngechat asrama bilang, "Guys, maaf ya, aku pakai jilbab panjang." Oh iya. Aku sempat gitu. Aku balik lagi, aku orangnya panikan, aku orangnya baperan, aku orangnya pokoknya ya semua dibawa ke hati gitu. Jadi aku takut ada orang yang kayak aku juga, dan aku ngerasa aku harus klarifikasi ini ke orang gitu. Aku pakai maksudnya? Iya, jadi takutnya orang malah mikir kayak ini nih orang pakai jilbab panjang. Iya, pikiran-pikiran anak remaja. Cuman itu yang akhirnya mematahkan beberapa stigma aku dulu ya. Dulu tuh ya mungkin aku sama orang awam seperti yang lainnya, nggak ada pengalaman punya teman yang jilbab panjang juga, mikir bahwa kalau orang yang jilbab panjang itu nggak asik. Oh iya. Dulu sempat pernah kayak gitu. Dengan orang jilbab panjang banyak batasan-batasan yang ngebuat kayak jadi nggak seru nih gitu. Dan setelah akhirnya ketemu Tale yang sebenarnya bobrok juga gitu loh. Itu ngerusak pandangan aku gitu loh. Lu itu udah mencampur-campurkan kayak buar gitu. Oke. Jadi dengan akhirnya kenal sama Tale yang aslinya dia, maksudnya mungkin nih pandangan aku dulu tuh jilbab panjang anggun kemayu gitu loh. Oh enggak sih? Aku kan anggun. Enggak, kamu enggak anggun, kamu bukan duta sampul yang lain. Cuman akhirnya ya gitu, Tale ini sama kayak aku kalau di kelas itu lumayan apa sih namanya, banyak bercanda, riweh gitu kan. Dan Tale itu nggak termasuk yang pendiam, nggak kayak gitu. Enggak. Dia lebih yang kesana kesini gitu. Akhirnya yang itu ngebuat pandangan aku tuh kalau jilbab panjang itu tuh nggak bakalan mempengaruhi fleksibilitas ya. Hal itu pula yang buat aku klarifikasi ke orang. Jadi aku pengen ngebuat pandangan orang nggak kayak gitu. Jadi aku selalu bilang ke teman kita. Iya, ke teman kita. Aku bilang pertama ketemu, aku sebenarnya nggak sealim itu. Aku orangnya bobrok, aku gila. Aku bilang gitu ke dia. Dan dia tipe orang yang langsung cerocos ke sekelas. Dan dia sebutkan itu ke teman yang lain dan mereka langsung ketawa. Ya, nggak inget deh. Nggak. Mungkin aku nggak hadir waktu itu. Mungkin. Nah, kayak gitu tuh, kayak titik-titik di mana aku harus klarifikasi. Nah, sekarang aku udah beda pandangan aku. Maksudnya? Aku sering juga nonton video-video dan aku pernah ngedengar orang bilang kita tuh nggak perlu ngebuat orang lain suka sama kita. Jadi kita nggak perlu klarifikasi apapun ke mereka kalau mereka nggak suka. Ustadz Hadidayat. I don't know. Ada ustadz yang sering juga lihat di FYP aku, dia bilang nggak perlu memberitahu diri kita kepada orang lain karena orang yang menyukai kita nggak butuh itu, dan orang yang nggak suka dengan kita. Biar aku nggak keliru ya. Ada satu quotes yang sangat bagus dari Ali bin Abi Thalib. Dia bilang gini, tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun, karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya dan orang yang membencimu tidak akan peduli. Jadi kita mau klarifikasi kayak apa? Kalau orang sudah memang nggak suka, dia nggak peduli. Tapi kalau orang yang mencintai, ngapain kamu klarifikasi? I know you. Ada itu yang aku tahu akhirnya. Jadinya nggak pusing kan untuk mengklarifikasi ke orang lain gimana kita, karena orang yang menyukai kita itu nggak perlu, nggak butuh, dan orang yang membenci kita juga nggak peduli. Tapi pernah nggak sih akhirnya setelah yang kejadian di SMP itu, yang akhirnya lebih memberatkan gitu di sekarang pandangan orang, atau akhirnya ada orang yang mungkin berpandangan buruk ke lu karena pakaian lu sekarang? Kalau dulu kan mungkin tarafnya masih SMP ya, SMP kan masih anak gitu. Nah, sekarang udah mulai dewasa nih, kita di 22. Gua 22, lu 22? Belum 21. 21 masih. Aku 21 juga sih. Bentar. Juni. Mau 22. Ya. Sebenarnya aku hitung aja 22. Ya, aku juga 22 deh. Tapi akhirnya alhamdulillah, atau karena lu yang udah menanamkan ke diri untuk nggak terlalu peduli sama omongan orang lain, akhirnya nggak terlalu ada yang berbekas gitu. Iya, kayak gitu. Karena jatuhnya sendiri, apa yang ngebuat kita down, apa yang ngebuat kita takut, pikiran kita sendiri. Ya, bener. Iya. Akhirnya bersikap bodo amat ya. Iya. Terus misalkan nih, yang aku rada bingungnya tuh, misalkan kita mau ada acara
acara yang lebih wah gitu. Gimana ngebedain kalau itu tuh baju baru lo gitu loh? Maksudnya kan banyak, kalau yang gue tahu ya, kalau baju cewek itu ada yang aneh-aneh gitu Tal. Ada yang gue pernah lihat cewek jeans, kancing jeansnya ada 8 gitu. Serius? Ah iya loh. Cuman dia kan modis. Oh iya, oke. Nah, jadi apa nih yang ngebedain lu baju baru lu gitu sama kenapa sih masih ketawa? Ngebedain baju baru aku sama Ya, baju lama. nggak ada. Nggak ada. Bentukannya sama aja kayak gitu. Karena aku juga tipe orang yang nggak bakal beli untuk baju. Nah, ya akhirnya mindset yang kayak gitu tuh nggak ada tuh kepingin yang kayak pengen tampil beda gitu atau kayak ini kalau aku ke acara ini aku jadi lebih fresh loh karena baju aku lebih berbeda gitu. Paling kalau misalnya emang mau kayak gitu ya mix and match-nya bukan dari baju atau yang lain ya, misalnya tambah topi lah kalau lu. Oke. Tapi berarti yang ngebedain nih, misal nih kita mau berangkat besok. Iya. Baju lu berarti memang baju yang baru dalam artian baru dibeli gitu ya untuk ngebedain ya. Jadi ada mindset ini baju baru. Enggak lah. Enggak juga. Enggak juga. Karena aku juga bukan orang yang suka beli baju. Karena menurut aku kalau aku udah nyaman sama itu aku bakal pakai aja terus gitu. Aku nggak, beda-beda ya tiap orang. Bukan orang yang jilbab panjang selalu kayak gitu, bukan. Karena mama aku tipe yang suka ganti-ganti mode. Iya. Ya, aku bingung tuh misalkan ini bentukannya baju jilbab panjang. Modelannya yang beda itu apa? Yang aku tahu kan segi warna doang. Iya, warna sama hal sekecil bawahnya. Oh itu? Iya, juga mode. Itu mode. Iya. Jadi kalau udah misalnya jahitannya beda nih, mode baju baru gitu. atau petnya gitu-gitu. Pet itu ininya. Ininya. Kadang ada yang sampai sini. Iya. Gitu. Kadang ada yang nggak pakai pet. Cuma ya biasa orang yang kayak gitu nggak mikir mode lagi gitu loh. Cuma kayak apa yang nyaman, apa yang looks good ya udah dipakai. Nggak mikirin kayak ini temanya retro. Enggak lagi, karena ya balik lagi sunahnya pakaian cewek. Setahu aku yang gelap. Maaf, aku jadi kepikir pakaian retro. Jadi lu thrifting jilbab yang panjang itu. Yes. Sambung. Oh, berarti akhirnya di sekarang itu tidak membuat lu risih ya akan baju-baju yang harus berganti-ganti ya? Alhamdulillah enggak. Misalkan nih kita mau olahraga, kita bajunya kayak gini. Iya, disesuaikan, misalnya kayak training yang sekaligus celana sekaligus rok itu bisa dipakai. Jilbab tetap sama kayak misalnya kalian, kemeja kalian kok itu aja tapi di mata kalian beda kan? Iya. Kayak misalnya putih itu aja tapi kan menurut kalian beda. Iya. Ada nih warnanya dikit minus ada. 1 gitu. Iya. Ya udah kayak gitu juga kita misalnya jilbab buat olahraga itu dicari yang lebih tipis tapi lebih berat, misalnya kayak gitu. Warnanya tetap sama mungkin atau enggak lebih mengkilap, gitu-gitu aja. Semuanya sama. Berarti kalau misalkan pakaian formal gitu yang bedain? Itu aku masih mencari cara. Karena aku kepikiran apa aku melamar kerja tidak perlu pakaian formal. Oh iya ya, kayak foto apa gitu kan gimana? Aku nggak tahu, cuma kayaknya bisa dinyesuaiin, mungkin dari rok, karena yang kelihatan rok doang kan. Cuma kalau misalnya menurut aku, pandangan aku sekarang, nggak tahu bulan depan, minggu depan, 1 hari ke depan. Besok itu nggak tahu. Mungkin setelah ini nggak tahu. Mana tahu pakaian yang kayak gini itu ya nyambung aja, masuknya kemana mau formal, masuk mau have fun, masuk karena ya nggak begitu kelihatan ketara gitu loh. Kalau misalnya kita kan sehari-hari kelihatan tuh baju santai mana, formal mana, jas dipakai kapan, baju kaos dipakai kapan. Nah ini kan nggak kelihatan. Ya misalnya formal ya nggak pakai beginian gitu loh, gitu doang. Tapi ada pernah ini nggak sih yang ngebuat lu bukan risih sih? Ada akhirnya baju ini menghalangi lu untuk berkegiatan sesuatu. Misalkan tiba-tiba ketarik gitu mungkin, atau harusnya gue bisa ikut itu tapi karena jilbab gue ya udah gue nggak bisa ikut itu gitu pernah apapun keadaannya orang yang pakai jilbab panjang pasti harus hati-hati. Selalu. Jadi kalau lu lihat kadang tuh sesama orang jilbab yang lumayan panjang,
lihat orang yang naik motor pasti sempetin hati-hati Kak jilbabnya Ya, gitu. itu paling takut tuh rantai motor kan. Zut, gitu. Ih, pernah. Terus sampai mana? Aku ini pakai itu bukan jilbabnya jersey. Tahu jilbab jersey nggak? Pokoknya lebih waktu itu lebih nyetak. Waktu SMP deh. Lebih nyetak dan lebih berat. Aku pakai jilbab mamaku yang ke dapur. Jadi ya jilbabnya nggak memikirkan apa sih namanya Estetika. Bukan keselamatan. Oh, SP3K. Yang penting Pokoknya itu gitu deh. keselamatan. Nah, aku naik sepeda nih hari Minggu pagi sama abang aku sama papaku. Aku di belakang sendiri lama nih, cewek. Kok makin lama makin berat. Terus aku gini. Iya. Terus kayak di samping kanan aku ada mobil. Ternyata jilbab aku masuk ke rantainya sepeda. Mobil itu yang bilangin? Enggak, aku tahu sendiri karena aku ngeliat. Oh, jadi gini. Itu Malu banget. Iya, nah sejak itu aku langsung disuruh sama mama aku hati-hati lain kali kalau perlu ikat gitu. Makanya kadang kalau lihat orang jilbab panjang pasti selalu bawa backpack atau tas. Untuk? Karena nahan jilbab dia. Gitu pula kenapa setiap biar aku minjem. bleber-bleber Iya. gitu ya? Iya gitu. Karena juga kalau misalnya pun bleber nggak masuk ke si rantai, itu lu kerasa kayak terbang. Sumpah, aku pakainya lu aku maaf ya. Iya memang kita kayak gitu Iya, kan, oke. ngobrol aja. Iya. Jadi kayak Kerasa terbang lu mungkin bakal kayak aduh ini mau goyang mau dirapiin tapi nggak bisa gitu loh. iya. Tapi akhirnya itu nggak mempengaruhi untuk berjilbab panjang. Tidak lah. Jatuhnya gini deh, lu naik sepeda lu jatuh. Yes. Apa itu ngehalang lu buat main sepeda lagi? Widih, memang Kristal 2023. Berarti sekarang ada bervariasi warna. Kalau misalkan kita anggap nih lemari lu nih, berarti ini bajunya bentukannya sama, ibaratnya kaos. Kalau di laki kaos, cuman ada merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu dong. Lo tau gak sih selama ini kenapa yang ngebuat aku mundur nggak buat tag video? Karena? Selain aku takut aku salah bicara, aku sempat mikir juga. Aku pernah dengar kata-kata orang kayak kan seluruh tubuh wanita itu aurat. Jadi aku takut apa benar aku masukin muka aku ke sosial media gitu. Aku sempat telepon ke mamaku. Berarti ada. Wait a minute. Lanjut. Aku sempat telepon ke mamaku. Terus kata mamaku, sebenarnya wajah itu bukan aurat, kata mamaku. Selagi kamu sesuai syariat, kamu tertutup, nggak ada hal yang ngebuat itu. Ya misalnya kita kan cuma video ya, tag video bukan ngapa-ngapain juga, ya udah kenapa enggak, kan juga konteks yang dibahas nggak melenceng dari agama gitu. Ya udah aku kayak ya udah di besok yang sempat aku bilang gitu. Aku nelfon mama aku dulu. Itu terus yang ngebuat aku mikir kayak ya enggak. Berarti alhamdulillah gitu. Sekarang memang orang tua yang jadi my role model is my mom. Wih, artinya jangan dilarang merokok. Yes, iya. My role is my mom. Yang gue dengar akhirnya kalau memang mindsetnya adalah dari contoh orang tua dan dari lu juga yang pengen seperti ini, insya Allah bakal istiqomah selamanya ya. Selagi ya kita nggak nonstop isi diri kita sama ceramah-ceramah juga gitu, karena nggak mungkin, manusia itu nggak gini terus kan, gini kan. Nah, kalau misalnya konteksnya mama aku pun sedalam apapun, tapi tiap harinya nggak ceritain ke aku tentang sebaiknya gini loh, ya aku nggak bakal bisa gini juga. Jadi aku bisa bilang mama aku orangnya ceramah banget, dan alhamdulillahnya aku suka dengar. Jadi aku kayak oh gitu ya gitu. Balik ke diri lagi ya. Kadang ada yang memang orang tuanya sering memberitahu, cuman dianya yang mungkin belum siap, belum paham juga ya. Iya, kayak adik aku, dia udah kayak gini, cuma dia sempat curhat ke aku, gimana ya dia bukan dari keinginan diri dia sendiri, cuma dia emang anaknya, kita nggak boleh bilang diri kita setan, cuma zaman aku SMP itu emang separah itu, sampai orang tua aku ngomong aku bakal bales teriak lagi gitu. Nah sedangkan adik aku ini tipenya dia nggak balas teriak, dia cuma diam. Jadi orang tua aku juga
Enggak, orang tua lu aja. Orang tua orang tua aku juga nggak tahu dia maunya apa sih gitu loh. Oh. Nah itu. Nah berarti akhirnya berarti apa dong nasihat misalkan di posisi adik lu bakal kasih nasihatin untuk apa biar akhirnya dia paham akan yang baik itu sebenarnya gimana? Kita jangan bicarain orang dulu lah ya, maksudnya Iya. kita nggak ngasih. Jadi Iya. guys, kita harus Enggak. nggak, coba kita ambil sudut pandang, misalkan ada adik lo, berarti harusnya apa nasihat yang bagus atau gimana bagusnya untuk memberitahu kalau ini yang benar. Gimana ya, aku nggak bisa bilang juga karena aku pernah di posisi dia, aku pernah SMP, aku pernah ngadapin teman dan pergaulan yang sesusah itu buat kita berubah di lingkungan itu. Jadi ya kalau untuk dia, aku nggak bisa bilang dia kayak ayo coba pikirin kamu itu di dunia cuma sekali. Aku nggak bisa bilang itu karena kita nggak tahu posisi dia, temen dia separah apa, mental dia sekecil apa. Aku nggak bisa. Jadi ya mungkin dari yang selama ini aku lakuin, aku cuma bisa bilang kayak aku kaitin dia dengan kemauan dia, apa yang mau dilakukan aja. Dia pengen kuliah di luar kota, tapi dia tuh masih labil sama pakaian dia, sedangkan mama aku tuh nggak mau dia selabil itu. Jadi aku kasih tahu dia, kamu kan mau kuliah di luar nih, kamu harus ngeyakinin mama apa yang bisa jadi pegangan kamu biar kamu nggak makin aneh-aneh di luar situ. Nah mungkin dari situ dia kayak oh yaudah apa aku mulai jilbab panjang ya, jadi itu yang ngebuatin hati mama aku tenang di luar nanti. Gitu-gitu. Pendekatannya itu kayak halus tapi tidak. Dikit-dikit. Iya, harus kayak gitu. Nggak bisa yang kamu haram. Bisa, tapi ya takutnya setelah kan kalau misalnya kamu haram gitu-gitu kan pasti takut tuh, ke-trigger tuh berubah. Tapi selama dia nggak denger lagi, dia bakal balik lagi. Bisa lebih parah dia coba-cobanya. Itu yang ngebuat kadang tuh. Iya, akhirnya memang yang aku banyak tahu kalau hidayah yang lumayan bertahan lama itu kalau dari kitanya kan, mindset dari kitanya yang berubah. Kayak alhamdulillah sekarang, dulu tuh aku nganggep sholat itu kayak apa ya, kayak kewajiban ini dalam artian aku harus ngelakuin itu biar masuk surga, hanya sebatas itu gitu loh. Jadi sholat ini tuh kayak sat, oke, aku dapat poin masuk surga gitu dulunya. Cuman sekarang saat akhirnya aku pernah kemarin gelisah gitu kan, sampai akhirnya aku paham kalau aku butuh sholat ini untuk di dunia juga gitu loh. Iya, dulu tuh aku diri kita juga. Iya, dulu tuh aku mikirnya sholat tuh kayak ya udah berkegiatan sat dihitung poin udah gitu doang, dan nggak ada pengaruh apa-apa sholat ini di kehidupan sehari-hari. Setelah akhirnya banyak belajar, itu akhirnya kenapa orang bilang mereka bisa sholat terus dan takut untuk nggak sholat, karena ada hal yang di sholat ini yang didapetin di diri kita sehari-hari. Misalkan kayak dari ketenangannya, dari tahu kalau waktu sholat itu kita ibaratnya ngecas lagi kan, kita kayak ngadu ke Allah kalau lagi ngapain, karena juga yang aku tahu sholat itu kan isinya doa kan, jadi kayak ngobrol sama Allah gitu kan. Jadi itu yang akhirnya ngebuat mindset ini yang akhirnya timbul, ngebuat konsisten itu jadi lebih kuat karena ada kepahaman yang lebih dalam yang kita tahu. Nah, mungkin akhirnya beberapa orang yang mungkin berubah karena tidak mindset yang tertanam pada diri dia masih bingung. Aku ngelakuin hal ini kenapa sih, kan kayak karena, gitu kan. Iya, maaf potong. Karena beberapa orang mikir kita sholat untuk Allah. Tapi sebenarnya kita sholat untuk diri kita. Iya, Allah nggak butuh sholat kita. Iya, itu. Iya. Dulu tuh aku memaknai banyak kata-kata keren kayak gitu tuh sekedar keren doang, nggak jelas. Misalkan tapi nggak kayak, tahu maknanya. Iya, nggak tahu kalau itu loh maksudnya. Misalkan kayak tadi Allah nggak butuh sholat kita yang butuh sholat itu. Jadi dulu tuh mikir iya sih gitu doang. Sekarang tuh udah bener ya. Waktu udah mulai paham tuh kayak banyak kata-kata mutiara yang kayak jangan bersedih, ada Allah. Innallaha ma'ana.
kayak gitu deh. Yang penting bahasa Indonesianya jangan bersedih, ada Allah. Kayak dulu tuh kata-kata kayak udah tenang ada Allah itu tuh kayak nggak masuk di aku. Kayak oke, ada Allah, iya memang ada Allah, iya memang aku paham Allah tuh ada loh gitu. Cuman semenjak kemarin gelisah, akhirnya banyak sendiri gitu, kadang sedih di kamar gitu-gitu, waktu udah paham maksud ada Allah tuh kayak ngerasa ditemenin gitu loh, Tal. Kayak ngerasa ada Allah gitu, kayak Allah samping aku gitu jadinya. Dulu tuh nggak paham soal itu, nggak paham kayak Allah tenang ada Allah bersamamu. Iya, gitu loh, kayak Allah. Tahu ada Allah nih. Emang gitu. ada gitu. Cuman sekarang akhirnya memahami konteks sekecil itu tuh, kalau udah mindsetnya udah lumayan paham, itu wah itu jauh lebih tenang gitu. Iya. Nah, akhirnya yang mau ditanyain kan. Tuh, tadi belum jawab nggak sih yang lemari Baju. baju. Jadi banyak warna-warna gitu kalau misalkan di lemari. Ya, kalau aku sekarang ya ada kayak warna hijau, pink ya. Itu waktu mamaku nggak tahu emang sebaik-baiknya warna baju tuh ya cuma warna gelap karena itu kenapa? Aku kurang tahu, cuma jatuhnya kayaknya biar nggak menarik perhatian juga. Karena kan emang ya lu tahu kan yang sering kita dengar, aku lupa hadis atau ayat Al-Quran, kalau cewek keluar rumah itu pasti dikelilingin sama setan gitu. Bukan setan. Jangan bilang gue setan. Iya, astagfirullah. Pokoknya kalau cewek keluar keluar rumah itu tuh pasti diikutin sama jin. Jin. Iya, makanya kenapa wanita sebaik-baiknya di rumah ya karena itu. Itu tempat teraman bagi wanita, karena keluar pun apapun yang di wanita itu bisa disebut aurat. Wanita aja? Iya. Gimana? Iya, wanita aja. Ya kayak misalnya suara yang terlalu mendayu itu sebaiknya nggak boleh. Iya. Makanya kalau misalnya lu lihat beberapa cewek yang tahu atau misalnya pernah ngerasain digoda sama cewek, digoda sama cowok, pasti dia kayak ngomongnya tuh lebih tegas. Oke. Karena dia ngerasa ya, ini nggak baik nih kalau cowok diginin pasti makin gitu. Kayak cewek, lu pernah nggak sih? Ya, nggak menutup kemungkinan cowok pernah kena juga sih, yang disiul-siulin atau apa. Kiu-kiu gitu. Iya, pasti rata-rata ngarahnya ke cewek, meskipun ada juga yang cowok gitu loh jatuhnya. Cuman yang bikin unik itu dan aku bikin membuyarkan pikiran aku atas stigma pakaian panjang untuk wanita ini karena ternyata Kristal ini dibilang misalkan nih sebelumnya kan aku mikirnya Kristal itu orangnya bakalan kalem karena jilbab panjang, orangnya bakal mukanya kayak subhanallah, ansos juga. haram. Mukanya juga kayak ansos. Halal haram. Ya, gitu-gitu kan ansos. Cuman dia kayak bisa kayak gitu. Dan ternyata juga hobinya kamu sering nonton drakor kan sebenarnya. Gak boleh menyerang orang dari titik kelemahan. Tapi ternyata suka Korea juga. Iya, bukan Korea aja. Aku ini kelemahan aku. Masih belum bisa dirubah. Cuma harus bisa. Aku addict sama nonton. Apapun itu, nonton film. Maksudnya dari negara apapun. Tapi mau yang barat, paling mau drakor, mau dracin belum. Enggak, jangan sampai. Drando, drama Indo. Dramaku, tau gak? Dramaku.com. Gak tahu. Itu drama. Tapi kan itu akhirnya bagi aku pribadi merusak tuh akhirnya pikiran kalau orang-orang yang jilbab panjang itu pasti yang begini, nggak bisa seleluasa itu dan segala macamnya. Setelah banyak mengenal Kristal selama 4 tahun ini, ternyata asik-asik aja gitu loh, nggak jadi batasan dan tidak membedakan antara teman-teman aku yang lain. Misalkan kita pergi cabut main ke sini, Kristal tetap bisa cabut main ke sini. Kita seheboh ini, Kristal tetap bisa seheboh itu gitu kan. Iya, jadi kalau kalian mikir kayak aku kalau pakai jilbab panjang udah nggak bisa hangout lagi sama teman, ya enggak. Pandai-pandai kalian gitu, menurut kalian nggak bagus diikutin, ya udah kalian stop. Kayak banyak hal lain yang bisa dikerjakan, kayak mengedit video.
Kok dilimpahin ke saya, Bu? Seperti membaca Al-Quran tuh. Seperti Sebenarnya membaca gini buku. deh, ada batasannya pasti ada. Dari orang biasa ke yang berubah pasti banyak banget yang nggak dibolehin. Itu yang ngebuat orang mikir kayak, oh nggak bisa nih banyak batasan. Ya emang, cuma setelah terjun ke dalam situ pakai niat kita, lama-lama itu kayak hal yang gak ngerugiin kita, karena balik tadi lu sholat dapat ketenangan, gitu juga lu ngaji lu dapat ketenangan juga. Itu yang ngebuat lu nanti lama-lama kayak, wah ini nyaman nih di zona ini, nanti lu bakal otomatis nyari ke lingkungan yang itu, yang baik itu. Benar. Ya gitu kayaknya obrolan bareng Kristal. Tapi drakornya nggak usah ya. Gak, aku tetap masukin sih kamu Aduh. nonton drakor. Enggak, cuman itu aku rasa lumayan penting karena ternyata orang jilbab panjang pun ada yang nonton drakor, itu salah. Ada. Sebenarnya ini pandangan, lu tahu kan, ada beberapa ustadz yang bilang musik gak boleh, ada yang bilang musik boleh. Nah, aku di pandangan yang musik gak boleh. Tapi disclaimer, aku sendiri masih masuk ke dalamnya. Aku masih dengerin musik, tapi aku tahu itu nggak boleh. Kayak gitu juga untuk film, masih usaha. Dan aku niatnya semoga aja ntar aku nggak boleh sih, emang harus dari sekarang sih. Cuma ya Bismillah aja lah. Ya, aku berharap Kristal tetap istiqomah karena yang aku tahu di beberapa sosial media pun atau di teman dekat kayaknya nggak ada. Aku ada satu teman gitu yang berjilbab terus enggak, tak kenapa pikiran syaitan ini jadi bikin aku nganggap itu jelek banget si orang itu gitu loh. Nggak boleh. Iya Kita kan? balik lagi, kita nggak tahu amalan apa yang ngebuat dia bakal masuk surga. Aku kayak gini, mama aku sering bilang, Kristal kamu jangan pernah mengandalkan jilbab panjangmu untuk memandang diri kamu terbaik gitu. Karena kamu tuh cuma mengandalkan pakaian doang. Pakaian tuh seberapa sih gitu loh. Masih meaningful kalau berbuat baik. Kalau aku pasti pakaiannya kayak gini tapi ngomongnya masih amburadul, ngomongin orang lain, itu ya nol gitu loh. Jadi cuma pakaian, sama kayak misalnya lu cuma nutupin diri lu aja gitu. Kayak lu mandi selesai mandi pakai handuk gitu doang. Tapi lu nggak sabunan gitu. Gitu. Oke, ya begitu deh akhirnya pembahasan aku bareng Tale. Banyak hal yang dulu tuh pengen aku tanyain dari semester 1 dulu sempat ditanyain. Sekarang udah mulai gelap karena udah mau masuk buka puasa. Yes. Jadi kita kayak ini ya, kayak kultum ngabuburit. Iya. Semoga kalian yang nonton dapat hikmahnya, paham kalau gimana sisi di orang yang jilbab panjang di seumuran Kristal yang udah pengalaman mungkin terhitung. Gak berpengalaman. Ya kan lumayan 7-8 tahun kan lumayan panjang lah ya untuk jilbab panjang gitu. Dan kita juga mengetahui kalau orang jilbab panjang tuh nggak, kasarnya nggak radikal dan nggak, maksudnya nggak kayak haram halal haram. Aku boleh. Boleh. Aku pernah dengar ini dari Yaksom. Dia bilang gini, aku pernah ngelihat yang baru-baru ini kasus bom di Bandung. Terus aku setelah lihat itu, dia kan pakainya bercadar. Terus aku langsung gini kan, tuh kan jadi malas, orang-orang pasti pandangannya langsung beda sama orang kayak aku bilang gitu. Terus temen aku ini si Yakun, dia bilang, enggak Tal, kenapa mereka pakai kayak gitu? Karena mereka cuma menutupin, kebetulan sama aja pakaiannya sama orang kayak lu atau orang-orang yang pakai cadar gitu. Jatuhnya mereka cuma nutupin, dan sebenarnya itu jauh banget sama kata-kata Islam atau bla bla bla. Iya, karena gue mikir misalkan nih, maaf banget ini bukan kata-kata, maaf kalau kata-kata saya rada kasar, misalkan yang ngebom itu pakai baju Spider-Man gitu. Mungkin Spider-Man. Iya, tapi nggak keren loh, maksudnya nggak bisa digiring opini dan segala macamnya. Iya. Yang terdekat adalah bentukannya yang, karena kan yang berbau agama. Iya, kalau udah dikemas dengan berbau agama gitu, itu bakalan mau Islam, mau ini, mau itu. Tahu nggak film drakor yang terbaru dokumentari yang menyangkut agama Kristen? Maaf kalau salah. Pokoknya Korea aja. Yang dia mengatasnamakan Tuhan. Itu juga salah. Bukan Islam juga kan gitu. Ya, gitu. Makasih Tale udah mau ngobrol lagi sama aku ya. Iya, maaf kalau tidak meaningful ya.
Nggak tahu nih. Orang-orang ada yang Bisa diedit lucu gak? nggak tahu. Yang penting itu aku akhirnya banyak bisa banyak ngobrol lagi soal tali untuk soal pakaian ini. Semoga kita nyaman dengan apa yang kita pakai dan sebisa mungkin sesuai syariat Islam ya. Amin. Karena nggak hanya sebagai perintah tapi itu ada hal yang berdampak di kita juga kan, mulai dari kenyamanan, ketenangan kayak gitu. Semoga kita bisa bareng-bareng terus bertumbuh, akhlaknya makin baik, pengetahuannya soal Islam makin baik. Amin. Gitu deh. Makasih Kristal. Iya, makasih Saidi. Makasih teman. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.